Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, Shalom keluarga GBI Point Square, sehat selalu ya. Di tengah pandemi ini, tetap jaga protokol kesehatan dan ikuti peraturan pemerintah. Kita lawan virus corona. Mari, kita lawan COVID-19 dengan cara menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan mencuci tangan, tetap berada di rumah bila tidak ada yang mendesak, dan tetap memuji dan meninggikan Tuhan Yesus di rumah kita. Mari kita bantu pemerintah lawan corona dan buktikan kita adalah warga negara yang baik, dan jangan lupa tetap berdoa ya. Demikianlah anjuran dari kami, GBI Point Square. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita tetap mengikuti protokol pemerintah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mengikuti ibadah via online. Hari ini hambanya yang akan melayani, Bapak PDP Malfonso Tuasinai. Hari ini juga saya mau mengingatkan kembali dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam KUL di 5 wilayah yang ada, dan Bapak Ibu bisa melihat di layar berikut ini. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung dalam rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8. Dan Bapak Ibu yang rindu itu ikut bergabung, silakan melihat juga layar berikut ini yang ada di samping saya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melihat QRIS di sebelah saya ini atau rekening BCA atas nama GBI Point Square yang ada di bawah ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini, pagi ini, kami masih boleh beribadah bersama, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami semuanya. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa kami terus menjadi bagian bangsa kami dan seluruh pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Buat Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran Menteri, Kabinet MPR yang ada, TNI, Polri, bahkan seluruh konstitusi pemerintahan yang ada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami juga sepakat hari ini berdoa bagi pemimpin, gembala pembina kami, Bapak
Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Juga bagi Gembala Rayon 1H kami Bapak Budianto Totong beserta wakilnya. Dan bagi Gembala kami di tempat ini GBI Point Square, Bapak Pendeta Suwardi dan wakilnya. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini terus Engkau pengurapan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk terus memberitakan Injil-Mu Tuhan, untuk terus membawa amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus sampai kepada bangsa-bangsa. Kami percaya ibadah online kami ini Tuhan akan memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan akan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, gembala-gembala kul yang ada di tempat ini juga Tuhan. Kami percaya pengurapan perlindungan Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak PDP Malfonso Tuasina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan Tuhan menyertai hamba-Mu. Biar setiap firman yang ditaburkan hari ini Tuhan menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami semuanya Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami semuanya di atas nama-Mu, Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus, dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya.
yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. GBI Friends Square, dimanapun Anda berada, kita tetap dalam lindungan Allah. Mari kita mau siap muji Tuhan, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Haleluya. Mari kita mau bersukacita bersama-sama. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan sama-sama, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, wow, oh, oh.
balik memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, saudara. Kita mau datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ora basikia rabababababa. Amin, Jesus. Amin, Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, Yesus, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, apa yang
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dan kita berdoa. Kita berdoa.
Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam ibadah ini, kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, mendengar tuntunan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh Kau tabur dalam hati kami, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, sehat, sukacita, semua karena pemilihan Tuhan yang dahsyat. Di tengah krisis pandemi COVID-19 sekarang ini, berbagai perubahan sedang terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Krisis selalu punya dua sisi. Yang pertama, bahaya, dan yang kedua, kesempatan. Memang ada bahaya, tapi di sisi lain, selalu ada kesempatan baru yang terbuka. Saat ini tentunya ada banyak jadwal kegiatan kita yang berubah, atau tertunda, atau batal. Kegiatan kerja, kegiatan belajar, kegiatan pertemuan rutin, olahraga, mungkin hiburan dan lain-lain, tidak lagi sama seperti sebelum krisis. Dan sebagian besar kegiatan saat ini beralih secara online. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengevaluasi berbagai kegiatan kita. Apakah sudah tepat untuk menuju pada arah yang perubahan yang berkualitas? Untuk itu kita perlu prioritas yang tepat. Judul khotbah kita hari ini adalah tepat prioritas hasil berkualitas. Ya, tepat prioritas hasil berkualitas. Ya, hasil berkualitas bukan karena banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya prioritas. Kita rindu melalui krisis COVID-19 ini, kita berubah atau diubahkan Tuhan menuju kualitas hidup yang lebih baik. Untuk itu mari kita fokus dengan yang namanya prioritas. Mengapa kita perlu prioritas? Karena waktu dan sumber daya biasanya terbatas, dan kegiatan aktivitas yang dibutuhkan lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sebagai contoh, di kantor ada 5 pekerjaan yang harus kita selesaikan, dan ternyata waktu yang ada hari itu hanya untuk 3 pekerjaan. Maka kita harus memprioritaskan 3 pekerjaan untuk diselesaikan hari itu, dan sisanya kita selesaikan esok hari. Inilah prioritas. Kita membuat prioritas untuk menomorsatukan satu hal, mendahulukan satu hal, dan hal itu kita jadikan prioritas untuk lebih daripada yang lain, lebih dulu daripada yang lain. Sebagai ilustrasi, saya akan ajukan satu pertanyaan. Berapakah 1 ditambah 2 dikali 3? Saya ulangi. Berapakah 1 ditambah 2 dikali 3? Mungkin beberapa di rumah ada yang menjawab 9. Dan mungkin juga lebih banyak yang akan menjawab 7. Yang benar adalah 7. Karena urutan yang benar adalah perkalian dahulu baru pertambahan. Dahulukan 2 dikali 3 sama dengan 6, baru ditambah 1 sama dengan 7. Dari ilustrasi sederhana tersebut, kita bisa simpulkan hasil bisa jadi benar sesuai dengan urutan prioritas yang benar, dan hasil akan jadi salah karena urutan atau prioritas yang salah. Ilustrasi ketiga. Betapapun sibuknya kita, umumnya kita selalu punya waktu untuk makan. Artinya, walaupun waktu kita terbatas, kita tetap bisa makan. Karena apa? Karena kita membuatnya menjadi prioritas. Jadi kesimpulannya, prioritas adalah keputusan kita. Kita yang memilih dan menentukan prioritas. Mari kita buka firman Tuhan kita hari ini dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ayat yang terkenal tentang hukum kasih. Kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bisa membuat urutan hukum kasih ini menjadi, yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Dan yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Dengan prinsip hukum kasih tersebut, kita bisa menyusun kegiatan kita sehari-hari dalam 5 prioritas. Sebagai berikut. Yang pertama, prioritasnya adalah mengasihi Tuhan. Prioritas kedua adalah mengasihi sesama. Prioritas yang juga sama untuk prioritas ketiga dan keempat, yaitu mengasihi keluarga, prioritas ketiga pekerjaan, dan prioritas keempat pelayanan. Sedangkan prioritas kelima adalah menikmati hidup atau mengasihi diri sendiri. Ini adalah 5 prioritas yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bahas di sini satu persatu. Yang pertama adalah prioritas untuk mengasihi Tuhan. Ini adalah prioritas yang pertama dan yang utama. Kita baca lagi dari Matius 22 ayat 37 dan 38 sebagai berikut. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kenapa kita harus mengasihi Allah? 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi bukan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini dibuktikan di Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terkenal, bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita dan memberikan kita karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kita beroleh hidup yang kekal oleh karenanya. Selanjutnya, mengasihi Tuhan ini artinya adalah kita membangun hubungan rohani yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Ini menjadi sulit dan tidak mudah, karena Tuhan tidak kelihatan. Di 2 Korintus 4 ayat 18b, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mengasihi Tuhan menjadi perkara penting untuk diprioritaskan, karena ini berhubungan dengan hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah firman Tuhan yang ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di sini ada perintah Tuhan dan firman Tuhan. Di Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita perlu memahami firman Tuhan untuk menuruti segala perintahnya dengan cara memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Luar biasa, bukan? Karena firman Tuhan itu memang bermanfaat untuk kita. Di 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita bisa menggunakan firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan kita, belajar tentang kebenaran, melakukan kebenaran, dan semua bisa kita lakukan dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dan di Matius 6:33 katakan, tetapi carilah dahulu
Carilah dahulu artinya prioritaskan atau prioritas utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya bicara tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mempelajari kerajaan Allah, semua ada dalam firman Tuhan yang menjelaskan seperti apa kerajaan Allah. Siapa Tuhan Yesus, gimana keselamatan, apa kebenaran, semua ada dalam Alkitab. Maka janji Tuhan di sini adalah waktu kita bisa memahami kerajaan Allah, maka kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, Tuhan pasti sediakan. Luar biasa, bukan? Tuhan, waktu kita mengasihi Tuhan, ada yang luar biasa terjadi. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dan hasilnya apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi waktu kita mengasihi Dia, Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah yang indah yang akan terjadi dalam hidup kita. Bentuk konkret dari mengasihi Tuhan adalah membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Ada berbagai bentuk kegiatan. Yang pertama, saat teduh pribadi, atau kita membangun mesbah bersama keluarga kita. Kita ikut kelompok sel, kul, kita masuk dalam ibadah, persekutuan. Semuanya itu mendekatkan kita kepada Tuhan dan bukti kita mengasihi Tuhan. Kita juga yang kedua bisa melakukan doa, pujian, penyembahan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Dan yang ketiga, kita disiplin membaca firman Tuhan setiap hari. Dan yang keempat, kita mencari kehendak Tuhan dan belajar peka untuk mendengar suara Tuhan. Inilah prioritas utama dan pertama bagi kita anak-anak Tuhan. Bila prioritas pertama yaitu mengasihi Tuhan kita laksanakan, maka prioritas-prioritas yang lain, prioritas kedua, ketiga, keempat, dan kelima akan lebih mudah kita laksanakan. Karena yang pertama sudah akan menjadi dasar dan sumber dari langkah-langkah kita pada prioritas berikutnya. Kita akan masuk dalam prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua adalah mengasihi keluarga. Keluarga adalah istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita laki-laki, saudara kita perempuan. Itu adalah bukti daripada kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 21 katakan bahwa perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi barang siapa mengasihi Allah, prioritas 1, ia juga harus mengasihi saudaranya, prioritas 2. Dan yang menarik adalah Tuhan selanjutnya mengatakan bahwa tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau engkau membenci saudaramu. Jadi kalau engkau mengatakan engkau mengasihi Allah tapi engkau mengasihi saudaramu, engkau adalah seorang pendusta, kata firman Tuhan. Jadi kita mengasihi keluarga, kita membangun kerukunan di dalam keluarga. Kita kebangun kebersamaan. Dan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, keluarga yang rukun pasti diberkati Tuhan dan diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan. Adalah salah prioritas kalau kita mengasihi keluarga dan kita jadikan mengasihi keluarga sebagai prioritas pertama. Karena kita tidak dapat menomorsatukan keluarga dan menomorduakan Tuhan. Lukas 14 ayat 26 katakan, kalau orang datang kepadaku, kepada Tuhan ya, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku, kata Tuhan Yesus. Jadi mengasihi Tuhan harus tetap jadi prioritas yang pertama dan utama untuk kita bisa menerima kasih Tuhan di dalam hati kita. Kasih Tuhan itu akan menjadi mata air yang memancarkan kasih Tuhan itu melalui kita kepada keluarga kita dan sesama kita. Selanjutnya,
prioritas ketiga. Prioritas ketiga adalah pekerjaan atau studi. Pekerjaan adalah bagi kita yang sudah bekerja dan studi adalah bagi pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini, pekerjaan dan studi adalah pekerjaan dengan durasi atau waktu yang terpanjang pada hari-hari kerja, Senin sampai Jumat. Dan biasanya kita libur pada hari Sabtu dan Minggu. Pekerjaan dan studi adalah bentuk tanggung jawab atas talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus melipat gandakan talenta. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Menarik di sini kita lihat bahwa Allah sudah menyiapkan sebelumnya pekerjaan yang baik untuk kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan hal yang jahat atau pekerjaan yang jahat, karena Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan bagi hidup kita. Banyak orang yang salah prioritas, menjadikan pekerjaan atau studi ini sebagai prioritas utama. Akhirnya pekerjaan atau studi ini menjadi segalanya. Khususnya pekerjaan dianggap sebagai sumber uang utama. Dan ini bahaya untuk kita bisa menjadi cinta uang. Bagi yang belajar atau kuliah, ini menjadi yang utama dan yang lain diabaikan. Tugas sekolah, tugas kuliah, rapat, bimbel, bimbingan belajar, pulang sampai malam, semua dikerjakan dan mengandalkan kerja keras. Dan prestasi yang diraih dianggap sebagai hasil kemampuan dan kepandaian diri sendiri. Ini mengabaikan kuasa Tuhan. Dan tanpa sadar, hal ini terkutuk di hadapan Tuhan karena mengandalkan diri sendiri. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Tidak ada waktu untuk bertanya, apa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita berjalan sendiri dengan rencana dan pikiran sendiri, dan akhirnya kita menjauh dari rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Selanjutnya di prioritas keempat. Prioritas keempat adalah pelayanan. Pelayanan ini harusnya merupakan akibat dari mengasihi Allah. Dari prioritas pertama. Ini adalah akibatnya kita melakukan pelayanan. Karena kita mengasihi Allah, kita ingin membuat sesuatu bagi Tuhan, dan Tuhan nanti tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Seperti di Yohanes 21 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu 3 kali pertanyaan yang disampaikan kepada Simon Petrus. Dan yang Tuhan mau untuk Simon Petrus adalah menggembalakan domba-dombanya. Itulah pelayanan. Pelayanan tidak hanya kita lakukan di gereja lokal, atau pelayanan kepada orang miskin, tapi juga bisa dilakukan di tempat kerja kita, tempat studi, dan bahkan dalam keluarga kita. Ini dalam prioritas 2, 3, dan 4. Karena pelayanan adalah bentuk konkret dari mengasihi sesama. Yang keempat ini tentang pelayanan. Banyak orang Kristen yang masih rancu atau bingung antara pelayanan dengan mengasihi Tuhan. Pelayanan di sini kita masukkan dalam prioritas keempat, sedangkan mengasihi Tuhan adalah pada prioritas pertama. Pelayanan adalah bentuk kegiatan atau aktivitas, sedangkan mengasihi Tuhan adalah membangun hubungan pribadi, membangun hubungan rohani dengan Tuhan. Penjelasan tentang hal ini bisa kita cermati dari kisah Marta dan Maria di Lukas 10. Di situ diceritakan ketika pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Apa yang dilakukan Marta dan Maria? Marta sibuk sekali melayani, artinya melakukan pelayanan dengan aktivitasnya, sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
kita bisa saksikan Marta melakukan pelayanan, sedangkan Maria memilih untuk mengasihi Tuhan. Di mata Tuhan, Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan Marta khawatir sehingga dia melakukan itu. Khawatir bahwa pelayanannya akan buruk untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan menganggapnya adalah dia tidak memilih yang terbaik ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah itu. Sedangkan Maria telah memilih yang terbaik, yaitu membangun kedekatan rohani dengan Tuhan, dan ini merupakan tindakan konkret dari mengasihi Tuhan. Inilah bedanya antara pelayanan dan mengasihi Tuhan. Jadi pelayanan ini memang adalah prioritas keempat. Jadi jangan sampai pelayanan dilakukan atas kehendak sendiri. Karena pelayanan harusnya bukan kehendak kita sendiri, tapi adalah kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa masuk dalam pelayanan dengan kehendak sendiri, bahkan kita lupa untuk mendekatkan diri pada Tuhan, bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk melayani Engkau Tuhan. Kita bisa terjebak melakukan pelayanan dengan motivasi yang salah. Pelayanan untuk dilihat orang, pelayanan untuk pencitraan, pelayanan untuk pelarian. Ya, misalnya kita sumpek atau pusing dengan kerjaan atau dengan masalah di rumah, kita lari ke dalam pelayanan. Ini jelas salah dan bukan pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Yang prioritas kelima adalah menikmati hidup atau mengasihi diri sendiri. Tidak salah mengasihi diri sendiri dan menikmati hidup. Makan, minum, istirahat cukup, menjaga kesehatan, olahraga, menikmati hiburan. Yang paling seru sekarang main gadget ya, main medsos. Semua orang main ini, menghabiskan waktu berjam-jam, nonton TV, nonton serial TV, sosialisasi juga dengan teman-teman, berkomunitas, hobi dan jalan-jalan, semua adalah hiburan atau kita menikmati hidup ini. Tidak salah, karena dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 katakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Dan kita nggak boleh lupa di Roma 12 ayat 1b apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena di 1 Korintus 3 ayat 16 katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Adalah berbahaya jika kita menikmati hidup dan itu menjadi yang utama bagi kita. Kenyamanan dan hiburan menjadi yang utama. Misalnya yang sering kita lihat, main gadget, browsing internet, atau jalan-jalan, bisa membuang waktu berjam-jam. Bisa kita lakukan selama 2 jam, 4 jam, 6 jam, bahkan lebih. Tapi malas berdoa dan baca Alkitab yang tidak lebih dari 1 jam. Ingat, salah prioritas, maka hasilnya akan salah. Firman Tuhan hari ini adalah tepat prioritas, hasil berkualitas. Ada 5 prioritas yang kita pelajari. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi keluarga. Yang ketiga, pekerjaan atau studi. Yang keempat, pelayanan. Dan yang kelima adalah menikmati hidup. Dalam kitab Daniel, kita bisa belajar bagaimana Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego melakukan tindakan konkret mengasihi Tuhan. Walaupun menghadapi resiko dapur api dan gua singa, mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan akibat campur tangan Tuhan, mereka lolos dari maut. Dan mereka semua diberkati dengan kedudukan tinggi sebagai pejabat negara saat itu. Saya tidak tahu apa yang selama ini menjadi prioritas utama dan pertama dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan sebagai prioritas utama, yaitu membangun pengenalan dan keintiman kita dengan Tuhan lebih utama dari yang lain.
Kalau prioritas utama ini beres, maka akibatnya prioritas yang lain pasti akan beres juga. Dan hidup kita pasti akan berhasil dan diberkati. Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Apakah saudara mau menata ulang prioritas hidup saudara selama ini? Karena yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami disadarkan ya Tuhan, bahwa waktu kami terbatas. Oleh karenanya, kami harus tepat membuat prioritas. Tolong beri kami kekuatan dan hikmat untuk mengasihi Engkau ya Tuhan, sebagai prioritas utama kami. Agar semakin hari kami semakin intim mengenal akan Engkau. Semakin peka mendengar suara-Mu, dan semakin paham apa saja kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan, agar rancangan damai sejahtera-Mu yang indah tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan dan penyertaan Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.